Diasingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Adi duduk di kursi kayu di teras rumah, menundukkan kepala sambil mengusap wajahnya yang basah oleh peluh. Tubuhnya masih terasa panas. Sejak pagi, ia sibuk mengangkat kursi, memasang tenda, hingga membantu tukang masak menyiapkan bahan makanan untuk pesta pernikahan adiknya. Ya, Adi memiliki seorang adik perempuan. Dan saat ini dia sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Bang, istirahatlah sebentar. Badanmu panas sekali. Suara lembut istrinya, Sari, terdengar khawatir. Ia membawa segelas air putih dan menaruhnya di samping Adi. Adi tersenyum lemah. Tak apa, Dek. Acara ini kan untuk keluarga. Masa aku hanya duduk diam saja? Lagi pula semua orang butuh bantuan. Aku harus ikut turun tangan, ucap Adi. Sari menggigit bibirnya. Hatinya perih. Ia tahu sejak semalam suhu tubuh Adi sudah tinggi. Tapi suaminya memaksa tetap bekerja. Semua demi rasa tanggung jawab kepada keluarga besar. Dari kejauhan, suara musik dangdut mulai terdengar. Para tamu undangan sudah berdatangan. Sementara Adi masih sibuk mengatur parkiran, menyiapkan meja, bahkan menyambut tamu-tamu yang datang. Namun meski ia berusaha keras, tatapan sinis dari beberapa saudara suaminya tetap terasa menusuk. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ada pula yang pura-pura tak melihat seakan keberadaannya tak penting. Bang, kenapa ya? Setiap kali kita membantu, tetap saja diperlakukan seperti orang asing. Bisik Sari dengan mata berkaca-kaca. Adi menoleh, menepuk lembut tangan istrinya. Sabar, Dek. Kita lakukan ini bukan untuk dihargai manusia. Yang penting, niat kita ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita, ucapnya. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Adi tak bisa menutupi rasa sesak. Ia sudah berhari-hari mempersiapkan segala hal, dari menyumbang tenaga, uang, hingga waktu. Tapi seolah semua itu tak pernah dianggap. Ketika acara akad selesai dan sesi foto bersama keluarga digelar, Adi berdiri di pinggir, menunggu dipanggil. Ia ingin sekali berfoto bersama keluarga besar, momen bahagia yang seharusnya dirasakan bersama. Tapi, Adi sama Sari nggak usah ikut ya. Ini untuk keluarga inti saja, ucap salah seorang panitia sambil melambaikan tangan. Dan Adi tahu, kata-kata itu instruksi dari siapa. Adi terdiam, senyumnya kaku. Ia menelan ludah yang terasa begitu pahit. Di matanya terlihat jelas. Semua saudara, ipar, bahkan sepupu jauh pun masuk ke dalam barisan foto. Tapi ia dan Sari ditinggalkan, seperti tak pernah ada. Padahal sudah jelas, posisinya di sini. Dia adalah kakak dari adiknya, adik kandungnya yang saat ini menikah. Sari hanya bisa menggenggam erat tangan suaminya. Hatinya remuk. Ia tahu suaminya sedang menahan rasa kecewa yang dalam. Dan lebih menyakitkan lagi, ketika pembagian seragam keluarga diberikan, mereka berdua tak kebagian. Padahal sebelumnya, Adi sudah menyumbang sebagian uang untuk biaya pesta itu. Dalam hati, Adi hanya bisa berkata lirih. Mengapa kami selalu diasingkan? Padahal kami tidak pernah berhenti memberi. Musik pesta semakin riuh. Orang-orang tertawa, bergoyang, dan bergantian naik ke panggung untuk bernyanyi. Bau masakan tercium dari dapur besar di belakang rumah, membuat suasana semakin meriah. Semua terlihat bahagia. Semua, kecuali Adi, Sari, dan putri kecil mereka, Lila. Adi berdiri di pinggir kerumunan, memegang segelas teh yang bahkan tak disentuh. Matanya menatap kosong ke arah keluarga besar yang sibuk bercanda. Ia melihat saudara-saudaranya bersenda gurau, saling merangkul, berfoto dengan wajah penuh senyum. Namun di antara wajah-wajah itu, tak ada ruang untuk dirinya. Lila, jangan jauh-jauh ya. Mainnya di sini saja sama mama, ucap Sari sambil mengelus kepala putrinya. Gadis kecil itu hanya mengangguk, meski matanya masih ingin ikut bermain dengan sepupu-sepupunya yang tertawa riang di depan pelaminan. Namun setiap kali Lila mencoba mendekat, selalu ada tangan kecil lain yang menepisnya, atau bisikan yang terdengar menusuk. Jangan main sama dia, nanti dimarahin orang tuanya. Sudah-sudah, ikut kita saja. Jangan ajak-ajak Lila.
Anak sekecil itu pun akhirnya mengerti. Dengan wajah tertunduk, rela kembali duduk di pangkuan ibunya. Adi melihat itu dan hatinya hancur. Ia bisa menerima dirinya diperlakukan tidak adil. Tapi ketika anaknya ikut dijatuhkan, rasanya dunia runtuh di hadapannya. Bang, suara Sari lirih, menahan tangis. Aku nggak sanggup lagi. Dari tadi kita seperti orang asing di rumah sendiri, ucapnya. Adi menarik napas panjang. Suhu tubuhnya masih panas. Tubuhnya lemas, tapi hatinya lebih sakit daripada demam yang ia derita. Akhirnya ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ayo dek, kita pulang saja. Gak ada gunanya kita di sini kalau cuma untuk disakiti begini, ucap Adi. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. Ia cepat-cepat membereskan tas kecil dan merapikan jilbab lila. Saat mereka bertiga berjalan meninggalkan halaman pesta, beberapa mata melirik. Ada yang heran, ada yang mencibir, ada pula yang seakan lega mereka pergi. Tak ada yang menahan mereka. Tak ada yang bertanya kenapa. Di jalan tanah menuju rumah kontrakan mereka, Adi berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, melihat tenda megah dengan lampu-lampu terang benderang, penuh tawa dan sorak-sorai. Namun di balik gemerlap itu, ia tahu dirinya hanyalah bayangan. Adi menggenggam tangan Sari lebih kuat, lalu menggendong Lila yang sudah mengantuk. Mulai sekarang, Dek, kita nggak perlu lagi berharap diterima. Yang penting kita tetap bersama, ucap Adi tegas. Sari menahan air matanya, hanya mengangguk pelan. Sari memilih tak membahas apapun. Dia memilih diam sambil mengajak putrinya bermain. Ia membiarkan Adi untuk beristirahat. Malam pun semakin larut. Lampu bohlam redup di ruang tamu kontrakan kecil mereka menjadi satu-satunya penerang. Sari duduk di lantai dengan bersandar ke dinding, menidurkan Lila yang sudah terlelap keletihan. Adi baru saja meletakkan jaketnya di kursi reot. Wajahnya pucat, keringat dingin masih menetes dari pelipisnya. Demamnya semakin terasa, namun ia mencoba menahannya. Sari menoleh, suaranya pelan tapi penuh khawatir. Bang, tubuhmu panas sekali. Aku udah bilang tadi jangan terlalu memaksa, tapi abang tetap ngotot kerja dari pagi, ucapnya. Adi menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku hanya ingin membantu, Dek. Aku pikir kalau kita menunjukkan etikat baik, mungkin perlakuan mereka bisa berubah, jawab Adi. Sari menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi hasilnya apa, Bang? Kita nggak dianggap sama sekali. Bahkan foto keluarga pun kita nggak diajak. Seragam juga nggak dikasih. Rasanya kayak kita ini bukan bagian dari mereka, kata Sari dengan suara bergetar. Adi menunduk. Kata-kata istrinya tepat menusuk hatinya. Ia sendiri merasakan sakit yang sama, tapi ia mencoba untuk tetap tegar. Mungkin bagi mereka, kita ini nggak cukup, atau mungkin aku sebagai anak nggak pernah bisa memenuhi harapan mereka, kata Adi. Sari menggeleng cepat. Jangan ngomong begitu, abang sudah lakukan semua yang terbaik. Bahkan hari ini, meski abang sakit, abang tetap kerja lebih keras dari yang lain. Tapi tetap saja, mereka buta. Mereka nggak mau lihat pengorbanan abang. Sejenak ruangan hening. Hanya terdengar suara napas Lila yang teratur, tanda tidurnya nyenyak. Adi menatap anaknya, lalu menggenggam tangan istrinya. Kalaupun dunia mengasingkan kita, asal kamu sama Lila ada di sampingku, itu sudah cukup. Kita nggak perlu lagi berusaha keras mencari tempat di hati mereka. Mungkin memang waktunya kita belajar berdiri sendiri, ucap Adi. Air mata Sari menetes. Ia menundukkan kepala di bahu suaminya. Aku ikut abang. Apapun keputusan abang, aku akan jalani. Yang penting kita tetap bersama. Adi menutup mata sejenak, menahan perasaan bercampur aduk. Marah, kecewa, tapi juga lega karena istrinya selalu ada di sampingnya. Kontrakan kecil itu menjadi saksi bisu. 3 jiwa yang disisihkan dari keluarga besar, mencoba saling menguatkan di tengah luka yang mendalam. Besoknya, matahari baru saja naik ketika suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan. Di kontrakan kecil itu, Sari sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, tempe goreng, dan segelas teh manis. Adi masih berbaring di kasur tipis. Wajahnya terlihat pucat.
Keringat dingin membasahi dahinya. Malam tadi ia menggigil karena demam yang belum turun. Sari mengelus dahi suaminya dengan kain basah. Bang, kalau bisa jangan kemana-mana dulu hari ini. Istirahat saja ya, badanmu belum pulih. Ucap Sari lembut. Adi hanya mengangguk pelan. Iya dek, aku memang niatnya mau istirahat. Lagi pula, cuti kerjaku tinggal 2 hari lagi. Aku harus pulih supaya bisa masuk kerja. Belum sempat ia melanjutkan, ponselnya bergetar di atas meja kecil. Nama yang muncul di layar membuat Adi menghela napas panjang. Pita, adiknya. Adiknya yang baru menikah kemarin. Halo, suara Adi serak. Di, ayo ke rumah sekarang. Kita lagi bersih-bersih sisa pesta. Kursi, meja, semua harus diberesin. Katanya kamu masih cuti kan? Jadi bisa bantu. Ternyata ibunya yang bicara. Tanpa menanyakan kabarnya terlebih dahulu, sang ibu langsung seenaknya menyuruh. Adi diam sejenak. Dadanya terasa sesak. Kemarin, ia sudah bekerja mati-matian sampai sakit. Tapi hari ini, saat tubuhnya benar-benar lemah, mereka masih memanggilnya tanpa peduli. Maaf, aku nggak bisa, Bu. Jawab Adi pelan tapi tegas. Badan aku masih sakit, dan aku butuh istirahat. Masa cutiku tinggal 2 hari. Aku harus siap kerja lagi. Lanjutnya. Terdengar keheningan sebentar di seberang. Lalu suara ketus menyahut. Alah, alasan saja. Orang kalau niat, sakit pun bisa kerja. Kamu ini memang gak bisa diandalkan. Ucap sang ibu tanpa peduli sama sekali. Adi menutup mata, mencoba menahan emosi. Ia ingin menjawab, ingin melawan. Tapi akhirnya hanya berkata singkat. Kalau ibu anggap aku gak berguna, terserah. Yang jelas, hari ini aku gak akan datang. Assalamualaikum. Telepon pun Adi tutup secara sepihak. Sari yang sejak tadi memperhatikan menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. Ia tak berani banyak bertanya. Malahan dia setuju dengan tindakan dari suaminya. Adi tersenyum hambar. Biar saja dek, selama ini aku selalu iya dan iya. Tapi apa hasilnya? Kita tetap diperlakukan kayak orang asing. Mulai sekarang, aku harus belajar berkata tidak. Ucap Adi yang mengerti dengan perasaan sang istri. Sari menggenggam tangan suaminya erat. Ada rasa lega sekaligus cemas. Lega karena akhirnya Adi berani tegas, tapi cemas karena ia tahu penolakan itu akan jadi bahan omongan baru di keluarga besar. Pagi itu untuk pertama kalinya Adi memilih dirinya sendiri, bukan lagi keluarga besar yang selalu menuntut tanpa menghargai. Siang itu, angin berhembus pelan di halaman rumah besar keluarga Adi. Beberapa kerabat masih sibuk membereskan tenda, kursi, dan peralatan catering yang belum diambil. Di sela-sela kesibukan, mulut mereka tak henti bergumam. Heran aku sama si Adi itu. Kemarin sudah cuti panjang. Sekarang disuruh bantu malah nolak. Alasan sakit katanya. Ujar salah seorang bibinya sambil menatap piring. Sepupu lain menimpali dengan tawa kecil. Iya, padahal kelihatannya sehat-sehat aja. Kemarin juga kuat angkat kursi. Masa sekarang gak bisa? Dasar pemalas. Ucapan itu disambut anggukan beberapa orang. Ada yang ikut menambahkan, ada pula yang sekedar menggelengkan kepala seolah kecewa. Kalau dipikir-pikir, dia sama istrinya itu memang beda sendiri. Kayak gak mau nyatu sama keluarga besar. Sok sibuk, sok mandiri. Padahal apa sih yang dibanggain? Kata yang lain lagi. Tawa kecil pun terdengar, menambah perih seandainya Adi mendengarnya. Sementara itu di kontrakan sederhana, Adi berbaring di kasur dengan tubuh masih lemah. Sari duduk di sampingnya, mengelus punggung suaminya perlahan. Bang, Sari ragu-ragu membuka percakapan. Aku dengar kabar katanya mereka ngomongin abang jelek-jelek. Bilang abang malas, gak peduli keluarga. Adi membuka mata pelan, menatap istrinya. Ada rasa sakit, tapi bukan lagi kaget. Aku sudah bisa tebak, Dek. Dari dulu memang begitu. Apapun yang aku lakukan, tetap salah di mata mereka. Kalau aku bantu, dianggap kurang. Kalau aku nggak bantu, dianggap malas. Sari menggenggam tangannya erat. Aku takut, Bang. Gosip itu nanti makin nyebar. Orang-orang bakal salah paham. Katanya khawatir. Adi menghela napas panjang.
Ia menatap langit-langit, mencoba menahan perasaan getir. Biar saja, Dek. Aku udah capek hidup untuk penilaian orang lain. Mulai sekarang, aku mau hidup untuk kamu sama Lila aja. Kalau mereka mau bicara, biarlah. Allah tahu siapa yang sebenarnya malas dan siapa yang sebenarnya berjuang. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu suaminya kuat, tapi luka di hatinya semakin hari semakin dalam. Malamnya, ketika suara motor lalu lalang di jalan depan kontrakan sudah mulai sepi, Adi duduk di teras dengan secangkir teh hangat di tangan. Ia menatap langit gelap, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau memang keluarga besar tak pernah bisa menerima, apa gunanya aku bertahan berusaha keras di antara mereka? Mungkin inilah waktunya benar-benar menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku ingin tenang. Di dalam rumah, Sari menidurkan Lila sambil berdoa lirih. Dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal. Semoga keluarganya tetap utuh meski dunia di luar sana mengasingkan mereka. Keesokan harinya, pagi itu udara masih dingin. Embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan. Sari baru selesai menjemur pakaian ketika terdengar suara ketukan keras di pintu kontrakan mereka. Adi yang masih lemah bangkit perlahan, berjalan ke depan. Begitu pintu dibuka, wajahnya langsung disambut dengan raut penuh amarah. Ibunya berdiri tegak bersama adiknya, Pita. Adi, suara ibunya lantang. Kamu ini apa-apaan? Dipanggil buat bantu beres-beres malah gak datang. Semua orang kerja, cuman kamu yang enak-enakan di rumah. Bentak sang ibu. Adi terdiam sebentar. Sari yang mendengar segera menghampiri, berdiri di samping suaminya. Ibu, maaf. Suara Adi tenang meski matanya berkaca-kaca. Badan aku benar-benar sakit, Bu. Aku demam sejak hari sebelum pesta. Semalam pun aku menggigil. Aku butuh istirahat karena lusa. Aku harus masuk kerja lagi. Jawab Adi. Pita mendengus sinis. Alasan? Dari dulu kalau disuruh apa-apa selalu aja alasan. Kalau memang sayang sama keluarga, sakit pun harusnya kamu paksain. Jangan manja begitu. Ucap Pita menghakimi. Sari menatap tajam ke arah adik iparnya. Hatinya sudah terlalu sering tergores. Pita, kamu jangan sembarangan ngomong. Kamu tahu nggak? Dari awal pesta sampai selesai akad, siapa yang paling sibuk angkat kursi, pasang tenda, sampai bantu di dapur? Suamiku. Dia kerja sampai keringatnya bercucuran, padahal badannya panas. Kalian semua kemana waktu itu? Bentak Sari. Ibunya membelalak, kaget mendengar Sari yang biasanya diam, kini berani bicara. Sari, kamu ini menantu. Jangan kurang ajar sama mertua. Sari menggigit bibirnya, menahan gemetar. Tapi kali ini ia tak mau mundur. Aku hormat sama ibu, tapi hormat itu juga ada batasnya. Kalau suami aku selalu dihina, selalu dianggap pemalas, padahal kenyataannya dia yang paling berjuang. Apa aku harus diam saja? Ucap Sari semakin tegas. Adi yang sedari tadi menahan diri akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar tapi tegas. Bu, Pita, selama ini aku sudah berusaha ada di setiap acara keluarga. Aku bantu tenaga, waktu, bahkan uang. Tapi apa pernah aku dihargai? Foto keluarga kami disisihkan. Seragam pun kami tidak diberi. Sekarang, ketika aku sakit, masih juga disalahkan. Ruangan mendadak hening. Wajah ibunya memerah, antara marah dan terkejut. Pita masih ingin membalas, tapi tatapan Adi yang begitu tegas membuatnya terdiam. Mulai sekarang, lanjut Adi dengan suara bergetar. Kalau memang kehadiran aku selalu dianggap beban, biarlah. Aku tidak akan memaksa ada di tengah kalian lagi. Aku akan jalani hidupku dengan istri dan anakku. Itu saja. Sari menggenggam tangan suaminya erat, berdiri kokoh di sampingnya. Ibu Adi menghela napas kasar, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Pita hanya mendengus. Terserah kamu, Mas. Jangan nyesel nanti kalau dianggap gak punya keluarga. Mereka berdua pun pergi dengan langkah cepat meninggalkan rumah kontrakan itu. Adi menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Sari. Air matanya akhirnya jatuh. Maaf, Dek. Akhirnya aku harus bicara seperti itu sama ibu, ucapnya.
Sari mengelus punggungnya lembut. Abang gak salah, abang cuma membela diri. Kalau kita terus diam, mereka akan semakin menginjak. Sekarang saatnya kita berdiri untuk diri kita sendiri. Hari berganti, namun suasana hati Adi dan Sari masih terasa berat. Sejak kejadian ibu dan adiknya datang marah-marah, kabar miring mulai menyebar cepat di kampung. Di warung kopi pinggir jalan, beberapa tetangga bergumam. Kasihan buruk ayah, punya anak kayak si Adi. Disuruh bantu bersih-bersih aja nggak mau. Katanya malah melawan ibunya. Iya, aku juga dengar begitu. Makanya jangan sok mandiri. Ujung-ujungnya durhaka sama orang tua. Obrolan itu merambat cepat. Dari mulut ke mulut, nama Adi tercoreng. Di pasar, di musola, bahkan di telinga orang yang sebenarnya tak tahu apa-apa, cerita itu semakin dilebih-lebihkan. Sari merasakannya saat pergi belanja ke warung. Tatapan orang-orang berbeda. Ada yang berbisik, ada yang hanya melirik sinis. Bahkan penjual sayur yang biasanya ramah kini hanya tersenyum kaku. Bu, gak usah dipikirin omongan orang. Mereka gak tahu yang sebenarnya. Ucap seorang tetangga yang masih bersahabat, mencoba menghibur. Sari hanya mengangguk, menahan perih di dada. Sesampainya di rumah, ia langsung bercerita pada suaminya. Bang, mereka bilang abang durhaka. Semua orang ngomongin abang jelek. Aku takut, bang. Aku takut anak kita juga nanti ikut diasingkan. Adi terdiam lama. Ia tahu apa yang dikatakan istrinya benar. Tapi kali ini, ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Biar saja, Dek. Biarlah orang kampung menilai apa yang mereka lihat. Bukan yang sebenarnya. Allah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Aku gak mau lagi hidup untuk mulut orang lain. Ucap Adi menasehati. Sari menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. Tapi, apa abang kuat menghadapi semua ini? Tanya Sari. Adi menggenggam tangan istrinya. Aku kuat, karena ada kamu sama Lila. Itu sudah cukup. Malam harinya, angin berembus kencang membuat daun pintu kontrakan berderit. Adi duduk termenung di teras, memandang jauh ke langit. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Kalau dunia menilaimu buruk, setidaknya rumah kecilmu bisa jadi tempatmu dipeluk. Disinilah aku ingin bertahan. Meski gosip di luar sana semakin ramai, di dalam kontrakan kecil itu, Adi, Sari, dan Lila tetap berusaha menjaga api semangat mereka agar tidak padam. Beberapa hari setelah gosip durhaka merebak, keluarga besar kembali mengadakan acara kecil di rumah, yaitu arisan keluarga sekaligus syukuran setelah pesta pernikahan selesai. Semua saudara diundang, kecuali Adi dan keluarganya. Undangan memang tidak pernah sampai ke kontrakan mereka. Tapi kabar acara itu cepat terdengar dari tetangga. Padahal jarak rumah Adi dan orang tuanya tak sampai 100 meter. Bang, besok ada kumpul keluarga lagi katanya. Abang mau datang? Tanya Sari hati-hati sambil melipat pakaian. Adi tersenyum hambar. Datang tanpa diundang? Buat apa, Dek? Mereka jelas-jelas gak ingin kita ada di sana. Sari menunduk. Ia tahu suaminya benar. Bahkan, andai mereka datang pun, pasti hanya akan diperlakukan seperti pengemis. Keesokan harinya, suara riuh terdengar sampai ke jalan. Tawa, musik, dan aroma masakan memenuhi udara. Dari kejauhan, Lila kecil menatap penasaran. Mama, kenapa kita nggak ikut ke rumah nenek? Aku mau main sama teman-teman, tanyanya polos. Sari menarik napas panjang, berusaha menjelaskan dengan lembut. Nak, kadang nggak semua orang bisa baik sama kita. Nanti mama cariin teman main yang lain ya. Lila mengangguk pelan, meski wajahnya tampak kecewa. Sementara itu, Adi memilih untuk berangkat kerja. Sore harinya, ketika acara sudah selesai, bisikan kembali mengudara. Si Adi makin aneh, acara keluarga kok nggak pernah mau datang. Bener, mereka memang sengaja menjauh, sok-sokan mandiri, padahal jelas durhaka. Aku dengar, malah katanya, Sari yang nyetir suaminya buat jauh dari keluarga. Ucap para saudara melontarkan pendapatnya
yang padahal itu tidak benar. Fitnah demi fitnah terus bergulir, semakin menjauhkan Adi dan Sari dari keluarga besar. Malam itu di kontrakan kecil, Sari memandang suaminya yang duduk termenung. Bang, apa kita salah kalau memilih nggak datang? Adi menoleh, menatap dalam-dalam istrinya. Bukan kita yang salah, Dek. Kita cuma menjaga hati. Kalau datang hanya untuk dihina buat apa? Lebih baik kita jaga harga diri kita di rumah ini. Jawab Adi tegas. Sari mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Meski dunia di luar sibuk berisik dengan gosip, mereka berdua memilih diam, memeluk ketenangan dalam ruang kecil yang mereka sebut rumah. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang tiba-tiba. Sore hari, seorang tetangga memberitahu Sari. Mbak Sari, ibunya Mas Adi sakit. Katanya jatuh pingsan kemarin malam. Sempat sih dibawa ke bidan, tapi sekarang sudah dibawa pulang. Ucap salah seorang tetangga. Sari langsung menatap suaminya dengan wajah cemas. Bang, ibu sakit, kita harus datang. Adi terdiam, hatinya digelayuti rasa bersalah meski ia tahu sakit ibunya bukan sepenuhnya karena dirinya. Gosip sudah lebih dulu beredar. Ibu jatuh sakit gara-gara kepikiran ulah Adi yang durhaka. Dengan langkah berat, Adi mengajak Sari dan Lila pergi ke rumah orang tuanya. Begitu sampai, halaman rumah penuh dengan saudara dan tetangga yang datang menjenguk. Lampu terang benderang, tapi suasana justru muram. Adi menundukkan kepala, mencoba melewati kerumunan yang langsung hening begitu melihatnya datang. Datang juga si anak durhaka. Bisik seseorang lirih namun cukup terdengar. Percuma, ibu sakit pun baru mau datang. Sahut yang lainnya. Adi menahan perih di dadanya, menggenggam tangan Sari lebih kuat agar tidak runtuh. Di dalam rumah, ibunya terbaring lemah di kamar ruangan. Pita adiknya langsung berdiri dengan wajah masam saat melihat Adi. Ngapain kamu datang? Sudah puas bikin ibu sakit? Sekarang sosokan jenguk. Pergi saja. Gak usah pura-pura peduli. Ucap Pita. Adi menelan ludah. Matanya berkaca-kaca melihat tubuh ibunya yang lemah di ranjang. Ia maju perlahan, berlutut di samping ranjang. Bu, maafkan Adi. Aku memang sering salah. Aku cuma ingin ibu sehat lagi. Aku ikhlas bantu jaga ibu kalau dibolehkan. Ucapnya. Namun ibunya hanya melirik sekilas. Wajahnya dingin, lalu memalingkan muka. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Sari yang melihat itu ikut menahan air mata. Rasanya seperti ditampar keras. Mereka datang dengan niat tulus, tapi yang mereka terima hanya penolakan. Tak lama, seorang bibi mendekat, menepuk pundak Adi dengan nada menyindir. Sudahlah Di, jangan bikin suasana makin tegang. Kalau memang tulus, kamu dari dulu gak akan melawan ibu. Pulanglah, biar kami saja yang urus. Ucap sang bibi. Adi menunduk dalam-dalam. Hatinya remuk, tapi ia tak ingin mempermalukan diri lebih jauh. Ia berdiri, menatap sang ibu sekali lagi, lalu berbisik lirih. Semoga ibu cepat sembuh. Sambil menggandeng tangan Sari dan menggendong Lila, ia melangkah keluar rumah. Tatapan sinis mengikuti kepergian mereka. Di halaman, Sari akhirnya tak bisa menahan tangis. Bang, kita udah datang dengan niat baik. Kenapa mereka tetap mempermalukan kita seperti ini? Adi menghela napas panjang, menatap ke langit malam. Mungkin di mata mereka, aku memang anak durhaka. Tapi aku tahu, Allah tahu isi hati kita, Sar. Itu saja yang cukup. Malam itu langkah mereka terasa paling berat. Datang dengan niat tulus, pulang dengan hati hancur. Hari-hari berlalu, kondisi Ibu Adi semakin memburuk. Badannya makin kurus, wajahnya pucat, dan ia sering mengeluh sakit di dada. Rumah besar yang dulu selalu ramai kini terasa sunyi. Pita, yang selama ini paling keras menuduh Adi anak durhaka, perlahan mulai jarang pulang. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan sering beralasan tak sempat mengurus ibu. Padahal, ia hanya ikut suaminya ke tempat kerja, dan dia sendiri tidak benar-benar bekerja. Semua itu hanyalah alasan untuk menghindar merawat ibunya. Kakak-kakak Adi yang lain pun hanya datang sesekali, sekedar menengok sebentar, lalu pergi dengan berbagai alasan. Kerjaan menumpuk lah,
urusan rumah tangga lah, atau capek lah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bibi-bibinya. Semua tak banyak membantu. Sementara itu, Ibu Adi semakin kesepian. Orang-orang yang dulu dibelanya mati-matian, kini mulai meninggalkannya satu persatu. Suatu sore, Adi mendengar kabar bahwa ibunya semakin kritis. Hatinya bimbang. Masih ada luka karena ditolak saat ia menjenguk. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup menutup mata. Bang, bagaimana kalau kita yang urus ibu? Kita bawa ke sini saja. Kontrakan kita memang kecil, tapi aku yakin lebih baik ibu dirawat dengan hati daripada ditinggalkan begitu saja. Ucap Sari dengan lirih sambil menggenggam tangan suaminya. Adi menatap wajah istrinya. Matanya berkaca-kaca. Dek, apa kamu gak keberatan? Kita sendiri saja hidup pas-pasan. Tanya Adi. Sari tersenyum lembut. Justru itu, Bang. Kita tahu rasanya susah. Jadi kita pasti bisa lebih tulus. Aku gak tega lihat ibu sendirian. Aku gak apa-apa. Jawab Sari. Keputusan pun diambil. Malam itu dengan hati-hati, Adi membawa ibunya ke kontrakan kecil mereka. Pita yang ada di rumah besar tak banyak bicara. Hanya mengangkat bahu. Kalau kamu masih punya hati, ya rawatlah sendiri. Aku gak sanggup. Ucapnya. Kata-kata itu menyesakkan dada, tapi Adi memilih diam. Di kontrakan mungil yang hanya punya 2 kamar, suasana jauh berbeda. Sari menyiapkan tempat tidur sederhana untuk mertua yang sakit. Ia menyiapkan bubur, menyuapi dengan penuh kesabaran. Juga tak pernah marah, meskipun terkadang ibu mertuanya tidak sengaja ngompol di kasur. Gak apa-apa, Bu, ucap Sari. Ia melihat wajah sang ibu merasa bersalah. Namun sebisa mungkin, Sari menunjukkan ekspresi tidak apa-apa. Ibu harus makan ya, biar cepat sehat, ucap Sari lembut penuh kesabaran sambil menyuapi sang mertua. Adi setiap hari sepulang kerja langsung memijat kaki ibunya, mengompres dahi, dan menemaninya sepanjang malam ketika ibunya sulit tidur. Lila, putri kecil mereka, juga sering duduk samping neneknya sambil menggenggam tangannya. Gadis kecil itu juga pandai mencairkan suasana. Ia sering mengajak ngobrol sang nenek meskipun bahasanya belum terlalu jelas. Sang nenek pun tertawa bahagia dengan tingkah lucu sang cucu. Hari demi hari, Ibu Adi mulai merasakan kehangatan yang berbeda. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada sindiran. Yang ada hanya kesabaran, perhatian, dan doa yang tak pernah putus dari anak yang dulu ia cap sebagai anak durhaka. Suatu malam, ketika semua sudah tertidur, Ibu Adi terbangun. Dilihatnya Adi tidur bersandar di kursi dengan posisi tidak nyaman. Sementara Sari masih menggenggam tangannya meski sudah tertidur kelelahan di tepi ranjang. Air mata menetes di sudut matanya. Ingatannya melayang kembali, betapa ia dulu sering membela anak-anak lain dan menyingkirkan Adi. Betapa ia lebih sering mendengar bisikan orang lain daripada memahami tulusnya hati putranya sendiri. Bu Siti memang punya 5 anak. Adi adalah anak keempat, sementara Pita adalah anak bungsunya. Ketiga anaknya yang lain bisa dibilang anak yang sukses. Ekonomi mereka berkecukupan. Sementara di antara kelima anaknya, Adilah yang paling hidup sederhana. Tapi ternyata, Adi juga yang sudi merawatnya meskipun dalam keterbatasan. Dengan suara serak, ia berbisik lirih. Adi, Sari, maafkan ibu. Pagi harinya ketika Adi bangun, ia mendapati ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di, ibu salah. Selama ini ibu buta. Ibu pikir kamu anak durhaka. Padahal, kamulah yang paling peduli. Sementara yang lain hanya datang kalau butuh. Ibu menyesal, nak, ucap Bu Siti. Adi tercekat, air matanya langsung jatuh. Ia meraih tangan ibunya, mengecupnya dengan penuh haru. Jangan bilang begitu, Bu. Aku gak pernah simpan dendam. Yang penting sekarang ibu sehat. Biarlah masa lalu jadi pelajaran, Bu. Sari yang mendengar itu ikut menangis. Ruangan kontrakan kecil itu penuh dengan isak haru. Luka yang bertahun-tahun menganga perlahan mulai sembuh oleh ketulusan dan kesabaran. Hari-hari berikutnya, perlahan kondisi Ibu Adi membaik. Wajahnya mulai segar. Tubuhnya mulai kuat kembali. Para tetangga heran melihat perubahan itu. Subhanallah, Bu Siti, sehat kembali ya? Padahal waktu di rumah besar, sakitnya makin parah.
Memang benar, kalau dirawat dengan cinta, pasti beda hasilnya, kata salah seorang tetangga. Ibu Adi hanya bisa menunduk malu, menahan rasa bersalah yang terus menghantam hatinya. Ia sadar, anak yang dulu ia singkirkan ternyata adalah satu-satunya yang benar-benar tulus. Beberapa minggu kemudian, ketika keluarga besar berkumpul lagi, Ibu Adi dengan lantang berkata di depan semua anak-anaknya, "Selama ini, Ibu salah menilai. Ibu minta maaf. Anak yang kalian sebut durhaka, justru dia yang menyelamatkan Ibu. Kalau bukan karena Adi dan Sari, mungkin Ibu sudah nggak ada." Suasana mendadak hening. Pita menunduk. Kakak-kakak yang lain pun saling pandang dengan wajah kaku. Tak ada yang bisa membantah. Adi hanya menunduk, tak ingin menyombongkan diri. Baginya, bukan pengakuan yang ia cari, tapi ridho ibunya. Akhir cerita, sang ibu memilih tinggal bersama Adi dan keluarganya. Di kontrakan kecil itu, walau sederhana, tapi penuh kasih sayang. Ia belajar dari luka yang dalam, bahwa cinta sejati anak pada orang tua bukan dilihat dari harta atau kata-kata manis, tapi dari ketulusan saat diuji. Dan untuk Adi, meski sempat diasingkan, akhirnya ia kembali mendapatkan yang terpenting dalam hidupnya, doa dan restu seorang ibu. Baginya, tak apa dimusuhi saudara yang lain. Yang penting, ridho dari ibunya tetap ada di genggamannya. Okelah bunda, demikian kisahnya. Kisah yang sungguh luar biasa. Semoga bisa diambil pelajaran ya bunda. Jangan pernah mengasingkan salah satu anak. Dan sebagai anak juga, kita harus sadar posisi dan sadar diri. Kalau punya salah ya minta maaf, perbaiki. Bukan malah menjauh dan tidak peduli. Dan sebagai orang tua juga harus menyadari bahwa tak selamanya anak yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.